Jauh di selatan India, di dataran tinggi Deccan yang megah, terhampar sebuah kerajaan yang namanya terukir abadi dalam sejarah, Kerajaan Mysore. Kisahnya bukan sekadar cerita tentang kekuasaan dan peperangan, melainkan sebuah epik tentang keberanian, seni, dan warisan budaya yang tak lekang oleh waktu. Perjalanan kita dimulai pada abad ke-14, ketika dua pangeran bersaudara, Yaduraya dan Krishnaraya, tiba di tanah Mahisuru. Mereka bukanlah sekadar pengembara biasa. Dengan takdir di pundak mereka, Yaduraya menikahi putri penguasa setempat dan mendirikan dinasti Wadiyar, sebuah dinasti yang akan memimpin Mysore selama berabad-abad. Awalnya, kerajaan ini hanyalah sebuah negara bagian kecil di bawah Kekaisaran Wijayanagara yang perkasa. Namun, takdir memiliki rencana yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, saat Kekaisaran Wijayanagara mulai meredup, Mysore melihat peluang. Para penguasanya, dengan kecerdasan dan visi yang luar biasa, perlahan memperluas wilayah kekuasaan mereka. Merekalah arsitek yang membangun fondasi sebuah kekuatan baru di India Selatan. Puncak kejayaan Mysore tiba pada abad ke-18, di bawah kepemimpinan dua tokoh legendaris, Hyder Ali dan putranya, Tipu Sultan. Mereka bukanlah dari garis keturunan Wadiyar, namun kehebatan militer dan kecerdasan strategis mereka tak tertandingi. Hyder Ali, seorang prajurit ulung, merebut takhta dan mengubah Mysore menjadi kekuatan militer yang disegani. Ia memperkenalkan teknologi roket, sebuah inovasi yang bahkan membuat Inggris gemetar. Kemudian, muncullah Tipu Sultan, yang dijuluki harimau dari Mysore. Ia adalah seorang visioner, seorang pejuang kemerdekaan yang gigih melawan kolonialisme Inggris. Di bawah pemerintahannya, Mysore mengalami modernisasi besar-besaran. Ekonomi berkembang pesat, perdagangan internasional meluas, dan keadilan sosial ditegakkan. Tipu Sultan adalah simbol perlawanan yang menginspirasi, seorang pemimpin yang bermimpi tentang India yang bebas dan mandiri. Pertempurannya melawan Inggris, yang dikenal sebagai Perang Anglo-Mysore, menjadi legenda. Meskipun pada akhirnya ia gugur di medan perang saat mempertahankan ibu kotanya, Srirangapatna, semangatnya tidak pernah padam. Setelah era Tipu Sultan, dinasti Wadiyar kembali berkuasa, meskipun di bawah bayang-bayang kerajaan Inggris. Namun, semangat Mysore tidak pernah mati. Para Maharaja Wadiyar mengalihkan fokus mereka pada kemajuan budaya dan sosial. Mereka adalah pelindung seni, musik, dan sastra. Di bawah naungan mereka, Mysore berkembang menjadi pusat kebudayaan. Salah satu warisan terbesar mereka adalah Istana Mysore yang spektakuler. Bangunan megah ini adalah perpaduan arsitektur Hindu, Mughal, Rajput, dan Gotik. Setiap sudutnya menceritakan kisah kemewahan dan keagungan. Pada malam hari, ketika ribuan lampu meneranginya, istana ini berubah menjadi pemandangan magis yang seolah keluar dari negeri dongeng. Selain istana, perayaan Dasara di Mysore adalah bukti nyata kekayaan budayanya. Festival 10 hari ini adalah perayaan kemenangan kebaikan atas kejahatan, dirayakan dengan prosesi gajah yang dihias indah, tarian, musik, dan pameran yang memukau jutaan pengunjung dari seluruh dunia setiap tahunnya. Warisan kerajaan Mysore juga hidup dalam seni lukis gaya Mysore yang khas, dengan detail emas yang rumit, serta dalam kelembutan sutra Mysore yang terkenal di seluruh dunia. Bahkan dalam aroma dupa dan keharuman kayu cendana, kita bisa merasakan jejak sejarah kerajaan ini. Kisah kerajaan Mysore adalah pengingat bahwa sebuah bangsa tidak hanya dibangun oleh pedang dan perisai, tetapi juga oleh kuas seniman, pena penyair, dan impian para pemimpinnya. Dari Yaduraya hingga Tipu Sultan dan para Maharaja Wadiyar, setiap tokoh telah menenun benang emas dalam permadani sejarah India. Hari ini, saat kita berjalan di jalan-jalan Mysore, kita tidak hanya melihat sebuah kota. Kita merasakan denyut nadi sejarah, mendengar bisikan para raja dan ratu, dan menyaksikan warisan sebuah kerajaan yang terus hidup, megah, dan abadi. Inilah legenda kerajaan Mysore, sebuah permata dari India Selatan yang cahayanya tidak akan pernah pudar. Terima kasih telah menemani perjalanan ini. Jangan lupa untuk suka, bagikan, dan berlangganan saluran kami untuk menjelajahi lebih banyak kisah menakjubkan dari seluruh dunia. Sampai jumpa di video berikutnya.